Ya, kali ini saya akan membimbing laporan PKL bertemakan penerapan pelayanan terhadap nasabah ya. Kita coba dengarkan apa yang pernah saya sarankan sebelumnya, yaitu seperti ini. Bimbing laporan PKL. Ya, kita Ya, cepatkan kita saja. lihat dulu. Ini bagian tata niaga, laporan PKL. Nah, bagian isi bab 1 pendahuluan. Berdirisikan latar belakang. Info materi yang di tema yang diambil sebagai laporan PKL. Nah, tadi tema yang diambilnya adalah di sini ada penerapan pelayanan terhadap nasabah. Nah, kita lihat ya, latar belakangnya makin apa dia mengambil penerapan pelayanan. Nah, ini tidak perlu lagi, hanya kau ketik saja di situ latar belakang. Nah, uang selalu. Namun, namun, namun apabila. Nah, ini ya kata-kata namun harus kau ingat ya. Ungkapan penghubung antar kalimat. Nah, kita lihat lagi. Namun ini termasuk ya bahasa Indonesia yang baku atau tidak. Karena saya kurang pas saja membacanya ya. Nah, ini kamu udah terlalu tua ini ya, mengutip tahun 90. Coba kamu lihat lagi surat keputusan Menkyu tentang lembaga keuangan ya. Udah tua kali, mungkin ada yang baru. Nah, ya ini kenapa tiba-tiba sebelumnya ada di sini kamu bikin peraturan keputusan Menteri Keuangan. Kenapa sekarang jadi hilang? Kan saya sarankan cari apakah ada yang baru. Kalau tidak ada yang baru ya memang seperti itu. Bukan dihilangkan. Ya, harusnya karena ini pun kamu tidak bisa membuat seperti ini saja karena ini kan berdasarkan apa? Harus kita ini namanya kan kamu membuat kutipan ini. Kutipan yang dari mana? Apakah dari keputusan menteri? Ya, harus kamu perbaikin itu. Kalau memang tidak ada yang baru, masukkan yang lama. Tapi kalau ada yang baru kamu buat. Oke, nah ya, nggak ada masalah. Kita lihat sekarang 1.2 pelaksanaan. Nah, ini juga kamu buang, tidak ada lagi praktek kerja lapangan. 1.3 tujuan. Nah, jadi di sini kamu buang lagi nih kata-kata praktek kerja lapangan ini tidak perlu lagi. Ini bukan ini yang dimaksud ya, ini kamu hapus ini. Ini bukan ini tujuan, ini laporan PKL yang lama ini. Nah, kalau menurut panduan yang baru, ini hal-hal yang ingin dicapai pada saat pelaksanaan PKL sesuai dengan topik yang diambil. Jadi kalau kamu pelayanan ya ceritakan tentang pelayanan. Ini tidak ada nih ya, ini zaman dulu nih, buang nih semua. Ya, salah ini yang tujuan, baru manfaat. Kita lihat Ya, panduan. ini tujuan. Ini tidak ada ya meningkatkan disiplin waktu ini nggak ada. Kan tujuannya pelayanan ya, melakukan hal yang ini pekerjaan di dalam perusahaan. Tak ada ini. Sesuai dengan topiknya saja berarti yang ini oke. Pelayanan.
bukan dengan karyawan ya, dengan nasabah kan kamu memberikan layanan. Ini juga tidak ada. Coba kamu cari tujuan yang lebih bagus lagi. Manfaat mengenai sesuai dengan topik yang diambil. Nah, kamu lihat ini juga buang nih, tidak ada lagi nih. Nah, ini tidak ada, ini zaman dulu ini. Manfaatnya sesuai dengan topik yang kamu ambil. Baru 1.5 Ini juga tidak ada ini. Nah, oke. Ini dia Ya, ini ya. penulis mengaplikasikan, tak ada ini. Ya tentang pelayanan aja, apa manfaatnya tentang pelayanan. Nah, cobalah yang bagus ya. Dan satu lagi, menurut panduan ya, manfaat ini uraian sesuai dengan yang topik yang diambil. Satu, tentunya manfaat bagi mahasiswa sesuai dengan topiknya. Kedua, bagi perusahaan kamu tempat PKL, apa manfaat kamu menulis ini tentang topik ini. Ketiga, bagi Polmed, apa manfaatnya ya. Coba kamu buat itu. Baru 1.5 sistopiktika ya, udah betul. Kita lihat sekarang bab 1-2. Bab 2. Nah, kita lihat bab 2 itu berisikan 2.1 profil perusahaan. Nah, baru berisikan antara lain visi misi, status, sejarah, struktur organisasi, unit kerja, produk, dan lain-lain. Visi misi. Baru ya, ini bukan 216 ini ya. Oh, ini deskripsi pekerjaannya. Oke. Ini definisi pekerjaannya, ruang lingkup. Apanya punyamu ini? Oh, ini masih tentang pegadaian ya. Ini lihat ya, kita buka panduan. Panduan penulisan. Inilah panduan. Jadi kalau kita melihat di sini, pedoman pengetikan. Nah, inilah Nah, kita lihat di sini ya, penomoran halaman. Ini kita lihat lagi. Nah, batasan tepi, pengisian ruang. Ya, ini ya dari panduan, ruang halaman harus diisi penuh full block. Artinya batas kiri, tepi kanan, tepi kiri, jangan sampai ada ruang yang terbuang kecuali memulai alinea baru. Nah, ya. Nah, kita lihat di sini. Kalau kamu membuat seperti ini ya, ini lihat ini ya.
Dari sini kosong. Ini makin ke bawah makin jauh kosongnya. Jadi tidak mengikuti default ya. Ya, ada di sini dikatakan. Nah, tengok nih. Alinea baru rata tidak menggunakan default Microsoft Word. Ya, jadi kamu perbaikin itu. Deskripsi pekerjaan. Ini foto ini sumbernya bukan PT Pegadaian, ini kan sumbernya dari kamera. Berarti kamu buat di sini dokumentasi penulis, bukan PT Pegadaian yang membuat gambar ini. Nah, ini juga ya, bukan PT Pegadaian yang membuat gambar. Ini Sampara dalam Sembraum Nambela tahun berapa? Kalau kita mengutip kutipan teori itu harus ada tahunnya, tahun berapa. Ini juga dimensi pelayanan. Ini kutipan dari siapa? Nah, ya kan bukan kamu yang menyatakan ini. Ya, ini juga ya, kamu Menpan ya. Kamu pakai untuk Pegadaian ini, aduh. Cobalah yang apa ya, yang bagus, bukan dari Menpan setahu saya untuk Pegadaian. Pegadaian itu mempunyai prosedur pelayanan sendiri. Mereka tidak mengutip dari sini. Pasti mereka mempunyai standar pelayanan. Ya, tidak perlu mengutip dari luar, mereka pasti udah punya. Ya, oke. Pengetikannya juga berantakan ya. Hambatan. Hambatan bukan ini maksudnya ya. Bukan. Hambatan ialah ketidaksesuaian teori yang kamu kutip dengan aplikasi kenyataannya di lapangan ya. Jadi kamu ceritakan kalau menurut teori Sianu pelayanan itu seperti ini, pelaksanaan pelayanan di perusahaan seperti ini. Jadi kamu ceritakan. Nah, tidak perlu kamu cari solusinya, kamu hanya menceritakan saja apa yang kendala maupun hambatan, bukan kendala di kamu ya, sesuai topik. Oke, nanti hambatan inilah yang dijadikan sebagai saran di bab 3. Ya, baiklah, itu saja dari saya, terima kasih.